Belum apa-apa sudah diteriaki out. Pernyataan sedih Patrick Kluivert tentang serangan netizen kepadanya. Buka aib masa lalu, teriaki out dan segala macam. Kluivert, saya datang ke sini dengan harapan besar. Seharusnya mereka mendukung saya. Strategi jenius PSSI, ternyata sang kreator permainan nanti akan diserahkan kepada asisten pelatih Alex Pastor. Kluivert hanya jadi abang-abangan dan melobi pemain diaspora lain. Netizen, kalau Pastor yang pegang, gue yakin lolos. Elkan Banggot sambut bahagia dengan pergantian pelatih baru. Mulai dari like postingan timnas, sampai ke harapan comeback lagi. Elkan, saya sangat senang dengan hal ini. PSSI secara resmi memang sudah mengumumkan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas baru Indonesia, yang akan menggantikan Shin Tae-yong usai dipecat Senin kemarin. Erick Thohir sendiri sebagai Ketua Umum PSSI diinfokan sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam perekrutan pelatih kali ini, karena dia langsung terbang ke Eropa untuk melakukan interview dengan beberapa pelatih. Sempat ada seleksi 15 pelatih yang coba diinterview, akhirnya mengerucut jadi 5, terus 3, hingga akhirnya PSSI menyimpulkan bahwa Patrick Kluivert yang paling serius dan cocok dengan program PSSI kali ini. Banyak netizen yang tidak expect sebelumnya, bahkan tidak memasukkan nama Patrick Kluivert sebagai calon pengganti STY, tapi akhirnya dialah yang muncul. Nama-nama yang diharapkan netizen sebelumnya tentu seperti Louis van Gaal, lalu Giovanni van Bronckhorst, atau bahkan mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag. Namun nama-nama itu tidak ada, dan membuat kegeraman bagi para netizen. Selain itu, netizen juga mencari tahu tentang rekam jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih, yang memang dianggap mediocre dan tidak punya CV mentereng. Parahnya, dia juga tidak pernah lama menukangi sebuah tim, dan hampir selalu ada masalah dengan staf kepelatihan. Namun yang sangat jadi sorotan netizen adalah, saat rekam jejak pribadi Patrick Kluivert dibuka, yang memang banyak informasi yang mengatakan kalau dia adalah seorang pejudi di masa lalu, dan bahkan masih memiliki hutang dengan bandar judi. Hal itu membuat netizen semakin khawatir, dengan nasib timnas yang diberikan kepadanya. Bahkan ada beberapa netizen berkomentar nyeleneh, bahwa nanti pemain tidak akan diajarkan strategi bermain bola, tapi strategi deposit dan main judi. Wah, ada-ada aja ya netizen kita. Selain itu, mereka juga bahkan sudah aktif melakukan serbuan ke akun pribadi resmi Patrick Kluivert sejak Senin lalu. Mereka menyerang tentang personal Kluivert, dan bahkan meneriaki out. Hal itu tentu tidak sehat, terlepas dari apa yang dia pernah lakukan beberapa waktu lalu. Tentu kita sebagai supporter harusnya melakukan dukungan dulu. Karena timnas kita sedikit lagi akan berada di Piala Dunia. Kalau dia terus diserang oleh netizen, pasti fokusnya akan rusak. Kita tunggu dulu bagaimana pendekatannya dengan pemain, lalu melihat 2 pertandingan terdekat lawan Australia dan Bahrain. Kalau emang mainnya malah tambah hancur dan kalah, tentu kita harus kritik keras Kluivert dan PSSI. Kluivert sendiri sudah terbang dari Belanda jam 2.30 dini hari tadi, dan dirinya dijadwalkan akan mendarat di Indonesia sore hari ini di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Namun curhatannya tentu adalah, saat dia ternyata sudah membaca puluhan ribu komentar di akun Instagramnya, yang secara jujur dia katakan cukup terganggu. Walaupun dari awal dia menyebut, kalau Erick Thohir sudah mengatakan kepadanya tentang power netizen Indonesia di sosmed sangat kuat, namun dia tidak masalah dengan itu. Saya membaca beberapa komentar sebelum itu, bahkan mereka sudah mengetahui Instagram saya sebelum Shin Tae-yong diberhentikan. Dan tentang beberapa komentar mereka di sana, jujur saya cukup terganggu, tapi saya sudah tahu resiko itu, ucap Kluivert. Ya, dia Erick Thohir sudah mengatakan, kalau power supporter Indonesia di sosial media sangat besar. Jadi saya sudah tahu dan mau menerimanya. Itu adalah bagian besar dari evaluasi, dan kritikan mereka nanti kepada saya. Saya menganggap itu biasa saja, karena tidak ada esensi yang jelas mereka menyuruh saya out. Saya belum melakukan pekerjaan di sana, dan itu tentu tidak relevan, tutupnya. Strategi jenius PSSI, ternyata sang kreator permainan nanti akan diserahkan kepada asisten pelatih Alex Pastor. Kluivert hanya jadi abang-abangan dan melobi pemain diaspora lain. Netizen,
kalau Pastor yang pegang, gue yakin lolos. Meskipun PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai head coach timnas, namun menurut Exco PSSI Arya Sinulinga, perannya nanti cukup berbeda. Selama ini, Patrick Kluivert memang dikenal sebagai pesepak bola top asal Belanda yang bermain di Eropa. Bahkan prestasinya sebagai pemain sangat luar biasa, dengan berhasil meraih beberapa trofi bersama klubnya. Namun prestasinya sebagai pemain terbilang cukup berbeda saat dia menjadi seorang pelatih. Bagaimana tidak? Kalau kita lihat CV-nya saat ini di Wikipedia, tentu CV dari Shin Tae-yong jauh lebih mentereng. Namun jeniusnya, PSSI melalui Erick Thohir yang merekrut Patrick Kluivert mengatakan, kalau nanti Kluivert diharap bisa menarik beberapa pemain diaspora grade A untuk bergabung bersama timnas. Untuk strategi dan program permainan, Alex Pastor akan mengambil alih, karena dinilai jauh lebih kompeten sebagai asisten pelatih. Alex Pastor memang terkenal sebagai pelatih yang punya analisa tinggi, berhasil membawa 3 klub kasta kedua Liga Belanda lolos ke Eredivisie, dan itu tentu sangat luar biasa. Intinya, PSSI coba berikan kombinasi strategi antara Patrick Kluivert dan Alex Pastor nantinya. Karena Kluivert adalah mantan pemain depan, pasti akan menerapkan strategi menyerang. Dan Pastor adalah profesor analisa permainan, tentu itu akan jadi kombinasi luar biasa jika berjalan mulus. Elkan Banggot sambut bahagia dengan pergantian pelatih baru. Mulai dari like postingan timnas, sampai ke harapan comeback lagi, Elkan, saya sangat senang dengan hal ini. Tidak bisa dipungkiri kalau dengan dipecatnya ST kemarin dari timnas Indonesia, akan membuat beberapa pemain yang sebelumnya di blacklist, akan kembali dipanggil. Sebut saja Sadil Ramdhani, Elkan Banggot, bahkan Eliano Reinders yang tidak dipakai ST, bisa saja akan comeback di era kepelatihan Patrick Kluivert. Nama-nama di atas memang sempat dikabarkan punya masalah dengan ST, yang membuat ST tegas untuk mencoret mereka dan enggan memanggil lagi. Yang paling menarik tentu Elkan Banggot, padahal dirinya masih punya potensi luar biasa menjaga lini pertahanan timnas. Dengan postur jangkung dan pembacaan permainan yang cukup tenang, dirinya tidak dipakai sama sekali oleh ST lagi. Imbas dari insiden babak playoff lawan Guinea bulan April lalu, itulah yang membuat ST kecewa berat. Meskipun inti permasalahan kedua belah pihak tidak jelas, namun asumsi liar adalah saat Elkan mengabaikan pemanggilan ST untuk bantu timnas U23 di playoff. Namun di era kepelatihan Patrick Kluivert saat ini, nampaknya semua akan berubah. Elkan Banggot juga nampak menyukai postingan dari perkenalan Patrick Kluivert di akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Lalu apakah itu tandanya Elkan akan comeback? Menarik untuk ditunggu. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.